Bab 6. Beberapa masalah khusus. Sesudah saya menguraikan koordinat-koordinat umum etika Jawa, maka dalam pasal ini akan dibicarakan 4 masalah khusus yang tidak berhubungan satu sama yang lain. Masalah-masalah ini mau dipergunakan sebagai contoh hasil-hasil yang diperoleh sampai sekarang. Di lain pihak, untuk mengecek nilai-nilai itu kembali secara kritis, untuk melindunginya terhadap salah paham, dan untuk memercikannya seperlunya. Saya mulai dengan keluarga sebagai tempat di mana orang Jawa menikmati suasana yang relatif bebas dari paksaan-paksaan lahir dan batin, di mana ia mempelajari keutamaan-keutamaan dan nilai-nilai dasar moral, yang kemudian mengalami suatu relativasi dari segi prinsip-prinsip keselarasan, menyusul suatu uraian singkat tentang moral seksual guna memeriksa bagaimana kerja etika keselarasan sosial dalam suatu lingkungan. Kelakuan tertentu yang tidak jarang dianggap sebagai prototip suatu lingkungan yang diatur oleh norma-norma deontologis. Kemudian saya mau mencari batas-batas pandangan Jawa tentang kekuasaan kosmis yang melegitimasikan diri berhadapan dengan kemungkinan ilmu hitam. Akhirnya saya mengemukakan seseorang dari alam wayang yang rupa-rupanya merelatifkan segala apa yang telah dikatakan tentang implikasi-implikasi moral dari pertentangan antara halus dan kasar. 1. Keluarga, keakraban, dan hormat. Sebagaimana telah diutarakan, kelakuan sosial Jawa ditentukan oleh prinsip-prinsip kerukunan dan hormat. Terus-menerus individu berada di bawah tekanan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan kedua prinsip tersebut. Tekanan dari luar ini didukung dari dalam oleh perasaan isin dan sungkan. Kedua prinsip keselarasan itu menuntut agar dorongan-dorongan sendiri senantiasa dikontrol, impuls-impuls alamiah direm dan dengan tajam. Begitu pula, prinsip-prinsip keselarasan menuntut agar masing-masing orang selalu menempatkan penilaian-penilaian dan pertimbangan-pertimbangan di bawah prasyarat persetujuan masyarakat sesuai dengan hubungan-hubungan hierarkis yang terdapat. Tuntutan-tuntutan sosial dan tekanan-tekanan psikologis ini ditunjang secara moral oleh etika sepi ing pamrih dan rame ing gawe. Manusia diharapkan selalu mengembangkan sikap kerelaan untuk melepaskan kepentingan-kepentingannya sendiri dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang bergandengan dengan pangkat dan kedudukannya dalam masyarakat. Kita juga melihat bahwa apabila etika ini diproyeksikan pada latar belakang keyakinan-keyakinan deskriptif pandangan dunia Jawa, maka etika kerelaan itu sebenarnya sesuai dengan kepentingan jangka panjang individu dan oleh karena itu harus dianggap rasional. Jadi, dalam masyarakat Jawa, individu berada di bawah tekanan terus-menerus untuk mengontrol dorongan-dorongan spontannya dan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai otoritas. Satu-satunya ruangan yang relatif bebas dari tekanan itu adalah keluarga. Keluarga adalah tempat di mana orang Jawa dapat menjadi dirinya sendiri, di mana ia merasa bebas dan aman, di mana ia jarang harus mengerem dorongan-dorongannya, dan apabila itu memang perlu, maka hal itu tidak dirasakannya sebagai heteronomi. Oleh karena itu, keluarga merupakan suatu kenyataan yang mempunyai arti istimewa bagi etika Jawa. Mari kita lihat dulu situasi dalam keluarga. Bagi individu Jawa, keluarga merupakan sarang keamanan dan sumber perlindungan. Itu pertama-tama berlaku tentang orang tua. Mereka adalah sumber pertama kesejahteraan jasmani dan rohani bagi anak mereka. Dari mereka, ia menerima segala macam kebaikan dan berkat mereka, ia memperoleh kedudukannya dalam masyarakat. Mereka memberikan cinta kasih mereka kepada anaknya dan segala apa yang dibutuhkannya, tanpa menghitung dan tanpa prasyarat. Mereka selalu bersedia untuk memaafkan kekeliruan dan kenakalan-kenakalannya, dan alam segala keadaan kehidupan mereka merupakan batu karang keamanan baginya. Orang Jawa sederhana merasa bahwa tidak ada gantinya bagi orang tua alamiah. Gambaran besar semakin keluar dari lingkungan yang paling akrab. Gambaran ideal ini memang sedikit berubah karena ayah, apabila anak menjadi besar, semakin keluar dari lingkungan yang paling akrab dan menjadi dewasa, khususnya anak laki-laki, merasa jauh, ibu dicintai, sedangkan ayah diberi hormat dalam suasana emosional yang agak dingin. Juga dalam hubungan antar suami dan istri, realitas biasanya tidak sesuai dengan gambaran ideal yang dilukiskan dalam masyarakat Jawa tentang hubungan itu. Menurut gambaran itu, ayah adalah kepala bijaksana dan pelindung kokoh bagi istri dan anak-anaknya.
Ia menjamin penghidupan mereka dan menjadi dukungan kuat bagi mereka. Dalam kenyataan peranan ibu sebenarnya lebih kuat. Ibu adalah pusat keluarga. Pada umumnya, memegang keuangan cukup menentukan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting, misalnya mengenai pilihan sekolah, pekerjaan, dan pilihan suami atau istri sebagai anak-anaknya. Dan pada saat-saat yang kritis dalam kesulitan ekonomi, ada bencana alam, dan lain sebagainya, biasanya ibulah yang mempertahankan keluarganya. Juga secara ekonomis. Sedangkan ayah sering memainkan peran yang relatif marginal. Apabila terjadi perceraian, maka ayahlah yang meninggalkan keluarga. Pantas diperhatikan pengamatan Jai bahwa biasanya kaum laki-laki lah yang paling merasa terdesak untuk selalu membawa diri sesuai dengan tuntutan-tuntutan tata krama yang tepat. Barangkali untuk menutup-nutupi kebimbangan emosional mereka. Sedangkan kaum wanita jauh lebih mudah mengikuti rasa spontan mereka. Kadang-kadang omong secara kasar, mengumpat-umpat dengan suara keras dan mengungkapkan kemarahan mereka. Hal mana diderita oleh suami-suami mereka yang menjadi objek letusan semacam itu atau harus menyaksikannya dengan membungkam dan perasaan sangat tidak enak. Namun, Jay juga mencatat bahwa dalam pembicaraan-pembicaraan perseorangan, nampak dengan cukup jelas bahwa terutama suami-suami yang lebih muda menginginkan suatu persahabatan yang akrab, santai, hangat, dan erat dalam perkawinan. Pun pula, apabila dalam kenyataan hal itu tidak tercapai, Jay menyangka bahwa jumlah tinggi perceraian di antara pasangan Jawa juga dapat dikembangkan pada kekecewaan tentang perbedaan antara harapan-harapan tentang perkawinan dan realitasnya, yang karena kedudukan marginal suami secara emosional bersifat dingin. Antara kakak beradik perempuan dan antara kakak perempuan dan adik laki-laki terdapat suasana keakraban. Kakak perempuan, Mbak Ayu, terhadap adik-adiknya menjadi bagaikan seorang ibu kedua. Jay menceritakan tentang suatu kasus di mana hubungan macam itu kehilangan keakrabannya pada saat kakak perempuan itu nikah. Sejak itu, adiknya harus menunjukkan hormat terhadapnya. Hal mana langsung nampak oleh karena ia tidak lagi menyapanya dalam bahasa ngoko. Sebaliknya, kakak laki-laki bagi adik perempuan merupakan pahlawan tanpa tanding yang dikagumi, dihormati, dan diakui tanpa batas. Hubungan antara kakak perempuan dan adik-adiknya berbeda dengan contoh Jay di atas. Selama seluruh hidup mereka biasanya akan tetap hangat dan santai. Sebaliknya, antara kakak beradik lagi biasanya terhadap ketegangan yang kurang lebih besar dan mereka sering berusaha untuk saling menghindari. Keluarga berusaha untuk melindungi setiap anak sedapat-dapatnya terhadap pengalaman-pengalaman frustasi. Penyapian selalu merupakan masalah bagi ibu karena ibu hampir tidak sampai hati untuk menolak permintaan anak untuk disusui. Kelakuan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat tidak dijamin melalui teguran atau pengurangan tanda-tanda cinta kasih oleh pihak anggota keluarga, melainkan dengan menunjuk pada bahaya-bahaya dari luar, dari anjing, orang asing, hantu, dan sebagainya. Hal mana masih lebih mengikat anak pada keluarga sebagai tempat perlindungannya. Di samping itu, anak kecil bagaimanapun juga dianggap belum dapat mempergunakan akal budinya, turun ngerti, dan oleh karena itu juga tidak ada gunanya untuk mau memaksakannya untuk menunjukkan suatu kelakuan yang prasyarat-prasyaratnya belum ada padanya, atau untuk menghukum dia bagi kesalahan-kesalahan yang bersifat kesalahannya masih di luar cakrawalannya. Oleh karena itu, orang tua amat bersabar terhadap anaknya, dan jarang terjadi bahwa seorang ibu menjadi marah terhadap anaknya yang masih kecil. Keluarga hanya memasang batasan sedikit sekali terhadap dorongan-dorongan spontan dalam anak kecil. Misalnya, dari anak yang kakak dituntut tanpa kompromi agar ia mendahulukan keinginan adiknya. Dalam suasana keakraban hangat itu, orang Jawa untuk pertama kali dalam belajar bahwa manusia harus mengekang keinginan-keinginannya sendiri untuk mencegah konflik dan sekaligus untuk tidak terlalu kecewa tentang hal itu. Oleh karena itu, keluarga, walaupun dengan beberapa kekecualian yang menyangkut peranan ayah dan hubungan antara kakak beradik laki-laki, merupakan ruang di mana individu Jawa dapat hidup secara santai dan bebas dari tekanan tata krama sosial. Dalam keluarga, hubungan antara para anggotanya diharapkan didasari oleh rasa cinta, tresno, dan tresno itu nampak kalau orang tidak merasa isin satu sama yang lain. Bagi perasaan Jawa, perbedaan yang paling berarti secara psikologis adalah perbedaan antara keakraban tresno dan hubungan-hubungan yang menuntut sikap hormat. Ia merasa enak
dan aman, di mana ia bebas dari dorongan untuk bersikap hormat, dan di mana terdapat suasana keakraban. Hanya dalam keluarga inti suasana akrab yang ideal kurang lebih terwujud. Namun di luar keluarga pun masih ada lingkungan-lingkungan yang sampai ukuran tertentu masih juga ditentukan oleh rasa saling percaya dan keakraban, dan sebaliknya semakin juga oleh tuntutan-tuntutan prinsip hormat. Di situ terhitung anggota keluarga tingkat 2 yang dalam segala-galanya pun masih akan memberi bantuan. Membantu anggota keluarga dekat dalam kesulitan merupakan kewajiban moral yang dianggap barang tentu. Apabila keluarga tidak sanggup untuk membayar pendidikan seorang anak yang memberi banyak harapan, maka solidaritas keluarga yang lebih luas dapat memainkan perannya. Mereka itu tidak jarang bersedia untuk pengorbanan-pengorbanan berat agar anak kebanggaan keluarga itu dapat meneruskan pendidikannya. Tentu tidak tanpa harapan untuk kemudian hari mendapat bagian dalam prestis yang pernah akan melekat pada anak itu apabila dia telah mencapai kedudukan yang tinggi. Sebagaimana dicatat oleh Jai, hubungan-hubungan kekeluargaan tingkat 2 memainkan peranan yang amat penting dalam ekonomi rumah tangga di desa. Lingkungan ini termasuk kakak beradik sekandung orang tua dan juga anak-anak dari kakak beradik sekandung sendiri. Para kakek dan nenek pun memainkan peranan besar sebagai sumber bantuan-bantuan material dan kebijaksanaan esoteris bagi si cucu. Hubungan khusus antara keluarga dekat nampak dalam pertukaran makanan yang sudah dimasak, serta pengampunan dan berkat. Dan kalau pada pesta-pesta sumbangan uang ataupun bantuan pekerjaan yang dibawa oleh para pengunjung dicatat dengan persis dan pada kesempatan yang tepat harus dibayar kembali. Maka bantuan macam itu di antara anggota keluarga dekat tidak perlu diperhitungkan. Akhirnya para tetangga dekat pun termasuk lingkungan daripadanya orang Jawa dapat mengharapkan bantuan dalam keadaan darurat. Solidaritas desa bagi penghuni desa mempunyai nilai emosional yang tinggi. Mereka merasa sebagai satu keluarga inti besar. Kewajiban untuk mempertahankan hubungan yang mirip terhadap hubungan-hubungan dalam keluarga adalah sangat kuat. Suatu perkelahian fisik antara warga sedesa langsung akan dihentikan oleh rekan sedesa lainnya. Dan yang bersangkutan akan didesak dengan menunjuk pada kewajiban untuk berlaku rukun agar mereka bersedia untuk memecahkan masalah mereka secara rukun. Ada terutama 3 nilai yang terlaksana dalam hubungan rukun tetangga yang baik bagi orang Jawa. 1. Saling membantu satu sama lain atau gotong royong. Begitu misalnya diberikan bantuan dalam membangun rumah, di mana waktu kerja yang diberikan akan dicatat pada waktunya akan dikembalikan. Kepada anggota sedesa harus diberi kesempatan lebih dulu untuk bekerja di sawah milik anggota desa lainnya dan untuk ikut dalam panen. Uang tunai dalam jumlah kecil, sebuah lampu Petromax atau kursi harus dipinjamkan kepada tetangga. 2. Adanya persatuan desa berarti bahwa setiap warga desa diakui sebagai rekan. Di situ termasuk pertukaran makanan, misalnya selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau ikut serta dalam pesta tetangga dengan menyumbang tenaga kerja dan uang. Ikut serta pada pemakaman dalam lingkungan tetangga adalah wajib. 3. Dalam semua bentuk bantuan ketetanggaan yang beraneka rupa ini, orang desa melihat perealisasian sebuah nilai yang amat tinggi, artinya baginya, yaitu kesamaan antara semua anggota desa satu sama lain. Perbedaan dalam kekayaan material, tingkat pendidikan dan kedudukan sosial secara ideal dalam desa tidak memainkan peranan, dan bentuk-bentuk solidaritas desa tersebut di atas secara ideal merealisasikan cita-cita itu. Dalam desa setiap orang adalah tetangga, dan antara tetangga, kedudukan semua adalah sama saja. Mungkin kentara kesamaan itu semakin enak dan santai perasaan orang di desa. Makin kentara kesamaan itu, makin enak dan santai perasaan di desa. Keluarga inti, dalam ukuran lebih lemah, juga keluarga dekat dan para tetangga dalam desa merupakan ruang di mana orang Jawa merasa aman, di mana ia akan ditampung dalam keadaan darurat dan di mana ia menemukan ketentraman emosional. Oleh karena itu, keluarga pun ruang di mana keutamaan-keutamaan sosial dapat berkembang dengan paling baik. Di antaranya juga keutamaan-keutamaan yang dalam masyarakat yang lebih luas sering didesak ke latar belakang oleh tekanan tuntutan kerukunan dan hubungan-hubungan hierarkis. Di situ termasuk kejujuran dan keadilan. Oleh karena orang tidak merasa isin dalam keluarga dan selalu dapat mengharapkan dukungan orang tuanya,
Maka dalam keluarga tidak perlu orang menyembunyikan perasaan-perasaannya dan perasaan gembira atau sedih. Kecewa dan tak acuh sekurang-kurangnya selama orang masih anak dapat diperlihatkan secara spontan. Anak tidak perlu berhati-hati dalam keluarga. Ia tidak bisa kehilangan mukanya. Walaupun semakin ia menjadi dewasa, semakin dalam keluarga pun ia harus membawa diri dengan matang. Namun pengalaman-pengalaman dari masa kanak-kanak itu tadi kiranya tetap meninggalkan gambaran-gambaran normatif yang kuat. Keadilan dalam keluarga tidak dijalankan dalam suatu arti abstrak formal, melainkan secara konkret sedemikian rupa sehingga setiap anggota sesuai dengan kebutuhannya memperoleh bagian dalam kemungkinan-kemungkinan keluarga. Dan apabila misalnya keluarga memberikan pengorbanan berat bagi seorang anak yang sangat berbakat, maka dapat diharapkan bahwa pengorbanan itu kemudian diingat oleh anak itu dan keluarga memperoleh bagian dari kedudukan dan kekayaannya kemudian hari. Dalam pembagian warisan selalu diusahakan agar keperluan-keperluan konkret masing-masing yang tertinggal diperhitungkan. Keluarga adalah tempat di mana tumbuh kesediaan spontan untuk membantu. Di sini, setiap orang secara mutlak dapat percaya pada sesamanya. Tidak pernah ia akan ditinggalkan begitu saja. Maka, dalam keluarga, orang Jawa mengembangkan keutamaan-keutamaan seperti rasa belas kasihan, kebaikan hati, kemurahan hati, kemampuan untuk ikut merasakan kegelisahan orang lain, rasa tanggung jawab sosial, keprihatinan terhadap sesama. Di sini, ia belajar untuk berkorban demi orang lain dan untuk menghayati pengorbanan itu sebagai nilai yang tinggi. Dalam keluarga, makna sikap sepiyeng pamrih betul-betul dialami. Sikap tidak mau memaksakan kepentingan-kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan sesama. Karena hanya kalau orang menolak egoisme kasar maka dukungan satu sama lain dan rasa keterlindungan dalam kesatuan keluarga dapat berkembang. Daripadanya, orang Jawa memperoleh rasa selamat, rasa ketentraman batin, penuh ketenangan. Dengan demikian, keluarga secara ideal merupakan tempat di mana orang Jawa bebas dari tekanan-tekanan lahiriah dan batiniah, dapat mengembangkan kesosialannya, dan di dalamnya juga individualitasnya. Justru karena dalam masyarakat luas ia berada di bawah tekanan psikis untuk selalu menyembunyikan perasaan-perasaannya yang sebenarnya, serta untuk selalu memperhatikan kedudukan dan pangkat setiap pihak. Maka, keluarga menjadi oasis kebebasan dari tekanan batin dan tempat di mana ia bisa menjalankan keutamaan sosial sesuai dengan perasaan dan pengertiannya sendiri. Oleh karena itu, keluarga jugalah tempat di mana individu mengalami otonominya, tempat di mana keterikatan sosial maksimal berkaitan dengan heteronomi yang minimal. Kalau di luar lingkungan keluarga, kesesuaian dengan masyarakat dipaksakan secara heteronom melalui tekanan sosial. Walaupun tekanan itu dalam pandangan dunia Jawa dibenarkan secara ideologis, maka keluarga berfungsi sebagai tempat di mana manusia dalam kesosialiannya mengalami otonominya, di mana individu dapat menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu, antara etika sepiyeng pamrih dan rame gawe pada umumnya di satu pihak dan etika dalam lingkungan keluarga di lain pihak, terdapat suatu ketegangan, walaupun bukan suatu pertentangan. Dalam lingkungan masyarakat luas, segala-gala ditentukan oleh kedudukan dan pangkat, sedangkan dalam keluarga oleh suasana keakraban. Dalam keluarga, hampir tidak mungkin ada konflik timbul antara rukun dan rasa tanggung jawab individual. Dan juga, kalau orang tidak dapat memenuhi setiap dorongannya, namun penguasaan diri itu dalam rangka keluarga pada umumnya secara langsung dialami sebagai penuh arti. Etika sepiyeng pamrih secara teoritis barangkali dibenarkan oleh keyakinan-keyakinan deskriptif pandangan dunia Jawa. Namun, dalam praktek etika itu dapat menuntut sikap-sikap yang bertolak belakang dengan rasa-rasa kejujuran dan tanggung jawab moral spontan. Sebaiknya, keluarga adalah tempat perkembangan suatu perasaan moral praktis yang amat mendalam, yang tidak memerlukan suatu legitimasi teoritis. Namun, dalam situasi konkret, seseorang yang sudah dewasa tidaklah mudah. Perasaan moral mendalam itu mempertahankan diri terhadap desakan prinsip-prinsip keselarasan. Perasaan moral spontan itu hanya dapat berkembang dengan sungguh bebas selama 5 tahun pertama kehidupan. Kemudian, perasaan itu akan semakin dikekang oleh tuntutan untuk bersikap hormat dan untuk menekan ungkapan semua dorongan spontan. 2. Tentang etika seksual Jawa. Kita bisa bertolak dari fakta bahwa hubungan seksual dalam masyarakat Jawa hanya diizinkan dalam rangka perkawinan. Apabila sepasang pria wanita diketemukan tidur bersama secara tidak sah, para tetangga akan heboh besar.
Biasanya beberapa orang berpangkat di desa atau lebih sering sekelompok pemuda disuruh ke rumah di mana pasangan itu berada untuk menggempurnya. Pasangan itu ditangkap dan tidak jarang dipaksa untuk langsung kawin. Dan apabila mereka sudah beristri atau bersuami, untuk membiarkan diri diceraikan oleh istri atau suaminya. Perkawinan yang terpaksa seperti itu memang sering dalam waktu singkat sudah berakhir dengan perceraian, hal mana biasanya tidak akan banyak dihalang-halangi. Apabila seorang pasutri Jawa menjadi hamil di luar perkawinan, maka situasi itu dianggap memalukan, tetapi tidak perlu putus asa. Apabila anak itu dapat dinikahkan sebelum bayi lahir, maka tidak terjadi banyak sandungan. Dalam situasi ini, ayah sering harus membayar seorang agar ia mau nikah dengan anak putrinya. Dalam bidang seksual, masyarakat Jawa condong untuk bersikap tegas. Di hadapan umum, seorang pria dan seorang wanita tidak boleh memperlihatkan diri bersama sendirian. Pada perayaan-perayaan di desa, pria dan wanita duduk terpisah. Tidak ada seorang pemuda berjalan-jalan bersama seorang pemudi. Ibu-ibu dan putri-putri tidak pernah keluar rumah sendirian, melainkan selalu sekurang-kurangnya berduaan. Alasannya, rupa-rupanya, bukan terutama karena kekhawatiran bahwa seorang putri sendirian bisa diganggu, melainkan anggapan bahwa putri itu terlalu mudah akan tergoda oleh sembarang orang pemuda, andai kata tidak diawasi. Sebagaimana dicatat oleh Jai, masyarakat desa berpendapat bahwa seorang pemuda dan seorang pemudi tentu akan tidur bersama apabila mereka dibiarkan dengan tidak diawasi. Anggapan ini rupa-rupanya berhubungan dengan pendapat masyarakat bahwa individu-individu lepas dari tekanan lingkungan. Jadi, apabila mereka tidak diawasi, tidak memiliki sarana untuk menguasai naluri-nalurinya, pendapat ini juga mendasari cara orang tua menertibkan anak mereka yang tidak tercapai melalui pendidikan ke arah perkembangan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, melainkan terutama dengan menunjuk pada kritik dari pihak masyarakat sekeliling. Kontak yang mungkin terjalin antara muda-mudi biasanya hanya sebentar-sebentar saja, karena suasana kecurigaan umum, maka seorang pemuda hampir tidak bisa melamar seorang pemudi atau main mata dengan dia. Pada umumnya, mereka hanya sebentar saja berkenalan satu sama lain, biasanya langsung menjelang pernikahan yang sudah ditentukan. Si pemuda dan pemudi jarang mempunyai kesempatan untuk betul-betul kenal satu sama lain sebelum mereka kawin. Hal mana barangkali merupakan salah satu alasan lagi mengapa dalam masyarakat Jawa jumlah perceraian begitu tinggi. Karena perkawinan pertama biasanya diatur oleh orang tua, maka persentase pasangan yang tidak cocok satu sama lain adalah cukup tinggi. Dalam hal mereka tidak cocok itu, dari pihak masyarakat tidak ada tekanan kuat agar perkawinan itu dipertahankan terus-menerus. Mereka akan cerai dan sesudahnya kedua belah pihak bisa kawin dengan seorang partner yang dipilih sendiri. Yang cukup menyolong ialah bahwa kemungkinan perceraian tanpa rasa malu dibicarakan antara suami dan istri juga di hadapan pihak ketiga. Seorang pemudi biasanya memperoleh sekadar informasi tentang rahasia-rahasia kehidupan suami istri, walaupun dengan sangat samar-samar dari ibunya dan dari kakak-kakak perempuannya yang telah nikah. Hildegard berpendapat bahwa anak-anak walaupun tidur bersama dengan orang tuanya di satu amben, tidak mengetahui apa-apa tentang hubungan kelamin mereka. Sedangkan si pemuda harus mencari informasi itu sendiri. Biasanya ia memilih seorang pria yang sudah agak tua, kadang-kadang kakeknya, sebagai semacam guru untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang bernada rahasia, jawaban-jawaban atas segala macam pertanyaan, informasi-informasi, dan berkat. Untuk itu, ia tidak pernah akan meminta bantuan ayahnya atau kakak laki-lakinya karena ketegangan emosional yang biasanya terdapat di antara mereka. Kecuali itu, sering diandaikan secara diam-diam bahwa seorang pemuda sebelum perkawinannya telah memperoleh pengalaman-pengalaman yang diperlukan dari para pelacur yang bisa diketemukan dalam warung-warung kopi di pinggir jalan. Diharapkan bahwa ia mengetahui segala apa yang perlu apabila ia memasuki perkawinan untuk seperlunya membantu istrinya dalam memasuki kehidupan suami istri. Sebagaimana dicatat oleh Hildegard, tidak ada tanda-tanda bahwa orang Jawa menganggap hubungan kelamin sendiri dan hal-hal yang bersangkutan dengan kelamin sebagai suatu masalah. Orang tua misalnya, dalam hal-hal seksual sama sekali tidak melihat masalah dengan anak kecil. Seksualitas anak kecil tidak muncul sebagai masalah. Dorongan seksual dianggap suatu yang sama sekali biasa. Individu tidak diharapkan untuk menertibkan dirinya sendiri. Misalnya, agar ia berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral prinsipil, tidak melakukan hubungan seks di luar perkawinan. Sikap semacam itu hanya akan menimbulkan keheranan. Dianggap barang tentu
bahwa individu yang lolos dari pengawasan masyarakat melakukan apa yang menjadi dorongan naluri-nalurinya. Justru karena itu diperlukan pengawasan ketat, karena pengawasan itulah satu-satunya cara efektif untuk mencegah hubungan seks di luar perkawinan. Penolakan hubungan seks di luar perkawinan rupa-rupanya tidak berdasarkan pandangan-pandangan prinsipil tentang kejelekan tindakan semacam itu, melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan utilitaristik. Bagi seorang pemudi yang belum kawin, hubungan seks selalu mengandung bahaya kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga menjadi sulit atau sekurang-kurangnya mahal untuk menemukan seorang suami. Sedangkan wanita yang telah kawin melanggar hak suaminya. Hildegard melaporkan bahwa informan-informan perempuannya tidak malu-malu untuk mengaku bahwa mereka tidak keberatan untuk sekali-sekali menyeleweng. Sebaliknya, motivasi utama seorang istri untuk membenci afontir-afontir suaminya di luar perkawinan nampaknya bersifat finansial. Afontir-afontir itu terlalu mahal. Apabila seorang laki-laki memergoki istrinya dalam tindakan zina, maka pada umumnya dia akan menceraikannya. Istrinya sendiri juga akan berbuat demikian. Selambat-lambatnya apabila penyelewengan suaminya sudah menjadi pengetahuan umum, biasanya istri sendiri paling terakhir mengetahuinya. Dalam hal ini, istri tentu saja juga merasa amat tersinggung dan terhina. Seorang pemuda yang belum kawin yang mencari pengalaman seksual dalam warung-warung kopi tidak akan banyak ditegur. Ada 3 unsur yang menarik perhatian dalam etika seksual ini. Pertama, rupa-rupanya sama sekali tidak ada suatu anggapan bahwa hubungan seksual itu sendiri harus dipandang sebagai suatu yang problematis secara moral. Bahwa hubungan seks di luar perkawinan dalam lingkungan ketetanggaan sendiri tidak dibiarkan bermotivasi utilitaristik. Hubungan seks semacam itu bertentangan dengan tata aturan masyarakat, melanggar hak suami atau calon suami, merusak keuangan keluarga, dan sebagainya. Argumentasi ini jelas tidak bersifat deontologis atau prinsipil. Bukan hubungan seks di luar perkawinan itu sendiri yang jelek, melainkan akibat-akibat yang tidak diinginkan. Di sini bisa dikemukakan bahwa hubungan seks di luar perkawinan biasanya disambut dengan reaksi yang keras dan marah dari pihak masyarakat. Hal mana membuktikan bahwa hubungan seks di luar perkawinan melanggar sebuah tabu. Namun, reaksi marah itu dapat juga diterangkan secara lain. Reaksi itu hanya terdapat apabila pasangan itu langsung dipergoki, sedangkan biasanya tidak akan banyak timbul rame-rame apabila pertemuan semacam itu dan akibat-akibatnya baru diketahui kemudian. Begitu pula afontir-afontir seksual di luar lingkungan kampung sendiri tidak banyak diperhatikan. Reaksi tajam tersebut di atas rupa-rupanya lebih mengenai pelanggaran menyolot terhadap tata krama kehidupan desa yang termuat dalam tindakan zina daripada mengenai sifat khas pelanggaran itu sendiri. Hubungan seks di luar perkawinan merupakan pelanggaran terbuka terhadap tata tertib desa, membahayakan suasana kerukunan setempat, dan hal itu perlu dicegah mati-matian. Tabu yang dilanggar adalah larangan terhadap sikap yang langsung meremehkan adat istiadat desa. Begitu misalnya pencurian seekor ayam dalam desanya sendiri dapat mengakibatkan pengeroyokan pencuri sampai mati, sedangkan kalau ia mencuri di desa tetangga, orang desanya sendiri hanya tersenyum saja. Kedua, nampak sekali bahwa masyarakat Jawa tidak mempunyai harapan-harapan berlebihan di bidang seksual. Penyelewengan-penyelewengan bisa saja terjadi dan tidak dianggap amat memalukan, tetapi rugi yang disebabkan dengannya harus dipulihkan. Jadi, dari individu tidak diharapkan bahwa ia amat kuat menahan diri. Sebaliknya, ia a priori dianggap tidak sanggup untuk menguasai dorongan-dorongannya, dan justru karena itu pengawasan masyarakat diperketat. Pengawasan ini bukanlah tanda bahwa hubungan seksual di luar perkawinan dianggap sebagai suatu yang amat jahat, melainkan merupakan tindakan defensif masyarakat, yaitu sebagai garansi efektif satu-satunya untuk mencegah hubungan seksual di luar perkawinan, dan itu perlu untuk menjamin keteraturan dan ketenangan masyarakat. 3. Dari 2 catatan pertama dapat ditarik kesimpulan bahwa kejelekan hubungan seks di luar perkawinan terletak dalam penyelewengan dari norma masyarakat. Hubungan kelamin di luar perkawinan bertentangan dengan tatanan masyarakat dan menimbulkan gangguan dan perselisihan. Oleh karena itu, harus dicegah secara tegas. Jadi, mengenai hubungan kelamin pun masyarakat Jawa nampaknya tidak berkepentingan pada prinsip-prinsip moral mutlak, melainkan agar ketenangan dan keselarasan tetap terjaga. 3. Ilmu hitam. Dalam urayanya tentang arti mistik wayang kulit, Pangeran Mangkunegoro VII membedakan 3 tujuan mengapa dalam wayang seorang menarik diri ke hutan untuk berlaku tapa dan bersemadi.
Tujuan pertama ialah kerinduan untuk mencapai pengertian tentang asal-usulnya sendiri. Jadi, untuk menjadi sadar akan kesangkaparan, motivasi kedua terdiri dalam keinginan untuk mencapai kekuasaan yang tak terkalahkan. Supaya dapat dipergunakan untuk menghapus penderitaan ketidakadilan besar. Jadi di sini orang bersemadi untuk memperoleh kekuatan-kekuatan gaib demi tujuan-tujuan yang baik yang juga disebut ilmu putih. Akhirnya Mangkunegoro masih menyebut suatu kemungkinan ketiga, yaitu apabila seorang bersemadi demi tujuan-tujuan yang kurang luhur dan tidak tanpa pamrih dan demi maksud itu masuk ke dalam hutan Setra Gandamanyu terkenal itu yang penuh bahaya-bahaya di mana Dewi Durga berkuasa di atas kelompok roh-roh jahat. Inilah simbol ilmu hitam. Siapa yang bersemadi dengan demikian dapat mencapai suatu pemenuhan sementara keinginan-keinginannya. Mangkunegoro tidak menambah keterangan apa-apa terhadap catatan itu. Kemungkinan ilmu hitam dapat disimpulkan dari pendapat yang telah diterangkan bahwa manusia yang memusatkan usahanya pada batinnya sendiri dapat diisi oleh kekuatan-kekuatan kosmis. Laku, tapa, dan samadhi adalah cara untuk memperoleh kesaktian, untuk menerima kekuatan-kekuatan gaib. Dan kekuatan-kekuatan itu dapat dipergunakan untuk tujuan baik maupun untuk tujuan jahat. Kedua kemungkinan itu selalu berada dalam kesadaran orang Jawa. Dalam hidupnya, ilmu putih dan ilmu hitam memainkan peranan yang cukup berarti. Pengalaman mistik dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, untuk meramalkan masa depan, atau untuk memperoleh kekayaan. Anak-anak semedi dalam menghadapi ujian sekolah agar lulus dengan angka tinggi. Gadis-gadis yang menginginkan suami kadang-kadang berpuasa dan bermeditasi untuknya. Bahkan beberapa politisi konon bermeditasi untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Dalam kebanyakan desa, terdapat seorang dukun, seorang pria atau seorang wanita yang mempunyai kekuatan untuk memperhitungkan waktu-waktu yang baik dan tempat-tempat yang menguntungkan, menyembuhkan penyakit-penyakit, dan daripadanya kita dapat memperoleh jimat untuk segala macam keperluan. Dalam berbagai kesulitan orang pergi ke dukun. Misalnya, apabila ia ingin mengetahui mengapa ia tidak memperoleh anak, mengapa ayamnya selalu mati, tetapi juga untuk menangkis ilmu hitam. Fakta ilmu hitam penggunaan kekuatan-kekuatan gaib untuk merugikan orang lain hampir tidak ada yang meragukannya. Kekuatan yang diperoleh melalui pengalaman mistik dapat dipergunakan untuk tujuan yang baik dan tujuan yang jahat. Kekuatan itu tidak hanya memberi kemampuan untuk menyembuhkan, melainkan juga untuk membuat orang lain jadi sakit. Clifford Geertz mencatat bahwa orang Jawa pada umumnya tidak suka mengaku bahwa mereka melakukan semadi supaya mereka tidak disangka bermaksud jahat terhadap orang lain. Dimanapun orang patut terkena sihir atau tenung dan juga orang-orang terdidik begitu saja bicara dengan saya tentang bagaimana misalnya mereka sendiri atau anggota mereka menjadi korban praktek-praktek hitam itu. Kemungkinan untuk menyalahgunakan usaha mistik demi tujuan-tujuan egois atau bahkan jahat ini bagi orang Jawa membuka perspektif-perspektif yang menakutkan. Kemungkinan ilmu hitam menghadapkannya dengan kekuatan-kekuatan yang terhadapnya. Ia merasa tak berdaya, hanya seorang dukun yang sebanding dengan lawannya yang ahli ilmu hitam itu dapat menetralisasi pengaruhnya. Tak dapat diragukan bahwa ilmu hitam merupakan bentuk kelakuan sosial, bentuk kelakuan asosial yang dalam kesadaran Jawa paling erat diasosiasikan dengan apa yang disebut jahat. Oleh karena itu, praktek ilmu hitam dikutuk keras. Dalam hubungan ini, dibedakan dua macam usaha mistik. Kebatinan sebagai usaha pendalaman batin untuk memperoleh ilmu mistik demi dua tujuan pertama yang disebut oleh Mangkunegoro dan klinik. Sosro Sudito mendefinisikan klinik sebagai praktek-praktek jahat yang didorong oleh nafsu-nafsu rendah demi benda-benda dunia dan kekuatan-kekuatan iblis. Dengan demikian, klinik pun merupakan usaha untuk kekuatan batin, tetapi terdorong oleh motif-motif yang tidak murni, yaitu untuk memajukan kepentingan-kepentingan egoisnya sendiri atau untuk merugikan orang lain. Klinik itu bersifat egois dan asosial, dan oleh karena itu harus ditolak. Dalam praktek batas antara ilmu putih dan ilmu hitam, tidak selalu dapat ditarik dengan mudah. Oleh karena apa yang menguntungkan yang satu dapat merugikan yang satunya. Dan oleh karena itu, penggunaan kekuatan-kekuatan batin demi tujuan-tujuan baik pun tidak tanpa permasalahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sikap berbagai kelompok kebatinan terhadap ilmu putih tidak serupa. Ada kelompok-kelompok yang menganjurkan kepada anggota mereka
untuk menyembuhkan orang lain melalui usaha-usaha mistik dan doa. Ada lagi yang sama sekali melarang usaha-usaha penyembuhan. Mereka mengemukakan alasan bahwa praktek-praktek itu membuat orang menjadi sombong dan dengan demikian menunjukkan pamrih. Tetapi juga karena usaha coba-coba untuk mencampuri keberlangsungan perkembangan yang telah ditakdirkan oleh Allah dianggap berbahaya. Kepercayaan pada kemungkinan ilmu hitam membawa suatu ketegangan ke dalam pandangan moral Jawa yang seakan-akan mau meledakkan kerangka acuannya. Titulah etika Jawa ialah bahwa kelakuan yang tepat adalah penempatan tempat yang telah ditentukan oleh takdir dan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang dituntut di situ atau dharma dengan setia. Dalam hal ini, kelakuan yang tepat terlebih merupakan masalah pengertian. Manusia akan berlaku betul apabila ia dalam rasanya menghayati tempatnya. Untuk memperoleh rasa yang lebih benar, manusia harus menggali dalam batinnya. Di situ, ia akan menyadari realitas no-minusnya yang sebenarnya. Kesadaran itu sekaligus menghasilkan suatu pertumbuhan kekuatan kosmis dalam batin. Siapa yang mencapai keadaan itu dengan sendirinya akan bertindak tepat karena ia bertindak dalam kesatuan dengan kekuatan-kekuatan gaib. Dalam arti tertentu, ia telah meninggalkan masalah baik yang dan buruk karena ia telah mantap dalam kenyataannya yang sebenarnya. Namun kemungkinan ilmu hitam menunjuk bahwa seluruh proses pemusatan pada batin sendiri untuk mencapai kenyataannya sendiri yang sebenarnya, termasuk pengontrolan nafsu-nafsu dan pelepasan diri dari kepentingan-kepentingan egoisnya, dapat saja dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, entah tujuan-tujuan baik ilmu putih, entah demi pamrihnya, atau bahkan langsung demi tujuan-tujuan jahat ilmu hitam. Tetapi dengan demikian, seluruh anggapan bahwa penggunaan kekuasaan sendiri tidak berada di bawah penilaian moral melainkan melegitimasikan dirinya sendiri, nampaknya tidak dapat dipertahankan lagi. Karena rupa-rupanya dapat saja dibedakan antara penggunaan potensi batin yang betul dan yang salah dalam arti moral. Dan dengan demikian, seluruh pandangan mengenai etika yang relatif terhadap tempat pun akan ambrol karena lantas tidak lagi betul bahwa kelakuan moral yang tepat terdiri dalam kelakuan yang sesuai dengan tempat orang masing-masing. Atau dikatakan secara dinamis, belum tentu tindakan orang dapat dibenarkan, asal saja ia mengikuti kekuatan-kekuatan yang ada dalam batinnya. Asal ia membiarkan diri bahwa oleh kekuatan-kekuatan tempatnya, rupa-rupanya tidak dengan sendirinya dapat diterima bahwa apa yang dilakukan seseorang berdasarkan kesaktiannya mesti legitim. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa kekuatan batin bisa dijadikan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, rupa-rupanya memaksa kita untuk menerima norma-norma moral yang mutlak, yang tidak lagi relatif terhadap tempat atau kekuatan batin seseorang. Karena hanya norma-norma mutlak mengizinkan kita untuk membedakan antara penggunaan kekuatan itu yang baik dan yang jahat. Memang harus diakui bahwa kepercayaan akan kemungkinan ilmu hitam menempatkan paham etika yang relatif terhadap tempat pada batas-batas kemungkinannya. Kemungkinan ilmu hitam menempatkan etika semacam itu terhadap dilema berikut. Atau etika itu secara konsekuen tetap pada pendiriannya, bahwa suatu kelakuan yang sesuai dengan kekuatan-kekuatan setempat atau tenaga-tenaga batin seseorang adalah betul dalam arti moral. Konsekuensinya ialah bahwa kita tidak dapat menilai ilmu hitam sebagai jahat atau penggunaan ilmu hitam memang kita nilai jahat. Maka penilaian itu rupa-rupanya tidak lagi bersifat relatif terhadap tempat dan tenaga dalam seseorang, melainkan mutlak, kecuali andai kata bisa diperlihatkan bahwa penolakan praktek-praktek hitam masih dapat diterangkan dalam rangka etika yang relatif terhadap tempat. Dalam etika Jawa, kedua kemungkinan untuk memecahkan dilema tersebut tadi dipergunakan terhadap penguasa-penguasanya. Orang Jawa memang secara konsekuen tidak memberikan penilaian moral. Apa yang tidak dilakukan oleh seorang penguasa selalu dan dengan sendirinya betul. Sebagai orang yang penuh kesaktian, ia tidak pernah dapat berlaku salah. Atau seorang penguasa hanya berlaku salah apabila ia memboroskan potensi-potensi kosmisnya karena pamrihnya yang buta. Dalam tradisi politik Hindu Jawa, ada yang disebut jalan kiri. Di jalan itu, seorang penguasa menunjukkan kebebasannya dari segala hawa nafsu dengan cara menurutinya. Justru itulah tanda kekuatan batin. Begitu misalnya Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca dari abad 14, memberitakan tentang Kertanegara, raja terakhir Singasari, bahwa ia dianggap sakti dan penuh ilmu, bahwa ia seorang suci dan pelaku tapa dan bebas dari hawa nafsu. Sedangkan para raton yang bahan-bahannya kurang lebih ditulis pada waktu yang sama
melukiskan Kartanegara sebagai seorang pemabuk dan pelaku kejahatan. Si penulis Negara Kertagama adalah seorang ahli dalam jalan kiri, sedangkan penulis Pararaton tidak. Raja berdiri di luar kategori-kategori moral dan masyarakat pun menerima hal itu. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan desanya sendiri yang dekat, interpretasi semacam itu tidak mungkin dipertahankan. Akibat-akibat buruk ilmu hitam tentu menyebabkan bahwa usaha semacam itu oleh mereka yang terkena dinilai jahat. Maka, definisi klinik oleh Sosto Sudikdo yang dikutip di atas bersifat moralistik melulu. Klinik adalah usaha kebatinan demi tujuan-tujuan yang jahat, berbeda dengan kebatinan yang sebenarnya. Namun, penilaian ilmu hitam itu pun walaupun dengan sedikit paksaan dapat dipahami dalam kerangka suatu etika yang bersifat relatif terhadap tempat. Sebagaimana ditekankan oleh Mangkunegoro, pemenuhan keinginan-keinginan sendiri yang diperoleh melalui ilmu hitam hanya bersifat sementara. Rupa-rupanya, jalan pikirannya adalah sebagai berikut. Orang yang menguasai hawa nafsunya, yang membebaskan diri dari pamrih dan berusaha untuk memperdalam kebatinannya, seakan-akan menumbuhkan sebuah modal potensi-potensi gaib. Modal ini bisa dipelihara dan bisa juga ditambah dengan memusatkan lebih banyak kekuatan kosmis lagi dalam dirinya sendiri. Hal mana sekaligus mengandaikan bahwa orang yang bersangkutan sudah bebas dari pamrih. Namun modal itu juga bisa diboroskan justru melalui pamrih dan hawa-hawa nafsu. Dan pempraktekan ilmu hitam selalu dikembalikan kepada pamrih atau hawa nafsu. Dengan demikian, modal kekuatan yang telah dikumpulkan itu lama-lama merosot. Pemborosan modal batin itu menunjukkan sekaligus bahwa orang itu tidak mengerti kenyataannya yang sebenarnya sendiri. Ia menggagalkan tujuan paling berharga yang dilihat secara subjektif dapat kita capai, yaitu keadaan ketentraman batin dan ketenangan yang dihayati oleh orang Jawa sebagai inti rasa selamat dan yang menemukan puncaknya dalam persatuan hamba Tuhan. Pada latar belakang itu, ilmu hitam memang merupakan kenyataan yang harus diperhitungkan, tetapi tidak dapat disamakan dengan kedalaman mistik, kebatinan yang sebenarnya, dan kekuatan yang sempurna. Ilmu hitam merupakan bentuk kekuatan batin yang menyeleweng, dan justru karena pamrih yang melekat padanya, lama-lama akan meniadakan dirinya sendiri. Ilmu hitam pun akhirnya merupakan tanda ketololan. Di sini pun orang Jawa memahami kenyataan yang sebenarnya melalui sarana wayang. Salah satu contoh ialah Rahwana, Raja Alengka. Dari siklus Arjuna, Sasrabahu, dan Ramayana, bertahun-tahun lamanya Rahwana bertapa dan bersamadi dengan demikian mengumpulkan kekuatan batin yang sedemikian hebat, sehingga ia tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, dan bahkan para dewa di Suralaya gemetar. Kejahatan Rahwana tidak mengenal batas, dan kerakusannya tak terhingga. Ia adalah musuh segala tatanan dan menyebarkan kerusakan di sekelilingnya. Namun akhirnya ia hancur oleh karena ia menyalahgunakan kekuatan batinnya demi hawa nafsunya. Waktu ia merampas Sinta, istri Rama, waktunya mulai habis. Rama pun menjadi sakti melalui tapa. Tetapi Rama sepi eng pamrih, bebas dari segala kepentingan egoisnya. Di samping itu, dialah titisan Dewa Wisnu. Dalam perlawanan terhadap Rama, Rahwana harus melihat dulu bagaimana anak-anaknya dan kakak adiknya, kecuali Wibisana yang menyeberang ke pihak Rama. Tewas semua. Akhirnya ia sendiri untuk selama-lamanya dikubur di bawah timbunan gunung. Ajarannya jelas. Akhirnya ilmu hitam menghasilkan penghancuran sendiri. Justru oleh karena ilmu hitam itu disalahgunakan demi hawa nafsu dan pamrih. 4. Semar. Pertunjukan wayang kulit mulai sesudah jam 8 malam. Dan tanpa putus-putusnya sampai fajar menyingsing sekitar jam setengah 6 pagi, puncak pertama tercapai sesudah tengah malam pada jejer Goro-Goro, di mana tokoh utama lakon yang bersangkutan, misalnya Arjuna, muncul. Biasanya, dia itu berada dalam perjalanan dalam sebuah hutan penuh bahaya. Batinnya terasa tegang. Ketegangan itu tercermin dalam alam Goro-Goro. Dalam alam atau Goro-Goro. Bumi bergoyang, gunung api meletus, dan laut mulai mendidih. Kemudian disusul pertemuan dengan pihak lawan yang mulai menentukan dan pecahlah pertempuran yang hebat atau perang kembang yang dimenangkan pada akhirnya oleh sang pahlawan. Jejer Goro-Goro ditunggu-tunggu oleh para penonton penuh ketegangan.
Di sini, Ki Dalang menunjukkan segala keterampilan tekniknya dan kelincahan bahasanya untuk mementaskan sikap tenang dan kontrol diri sang pahlawan berhadapan dengan kekuatan kasar dan serangan-serangan liar lawan-lawannya. Di tengah-tengah kekacauan itu, muncullah satu demi satu 4 oknum yang nampaknya aneh. Tanpa peduli akan kekacauan di sekelilingnya, mereka duduk dan main-main. Merekalah keempat punakawan, pelayan setia Arjuna, atau siapapun yang menjadi tokoh lakon yang bersangkutan, yang mengantarnya dalam perjalanannya. Munculnya punakawan adalah ciri khas wayang Jawa. Mereka tidak hanya mengantar para tokoh Pandawa dalam siklus Mahabharata, hanya mengantar para tokoh Pandawa dalam siklus Mahabharata. Munculnya punakawan adalah ciri khas wayang Jawa. Mereka tidak hanya mengantar para tokoh Pandawa dalam siklus Mahabharata, melainkan juga Sumantri dalam siklus Arjuna, Sasrabahu, dan Hanoman dalam Ramayana. Mereka dianggap berasal dari Jawa dan rupa-rupanya tidak terdapat dalam epos-epos India asli. Punakawan itu sendiri dari Semar dan anak-anaknya Gareng Petro, dan sejak abad 17 juga Bagong. Asal-usul dan hakikat keempat punakawan dalam dunia wayang tetap diliputi kegelapan. Gareng Petro dan Bagong bukanlah anak jasmani Semar, karena Semar tidak beristri. Mereka dianggap diciptakan oleh kekuatan batin Semar. Semua mereka mempunyai tampang yang aneh, dan dilihat sepintas tugas mereka terbatas pada melucu dan mengurangi ketegangan para penonton yang sudah memuncak di tengah malam. Berbeda dengan wayang-wayang lain, kata-kata para punakawan tidak ditetapkan dalam lakon-lakon. Lelucon mereka tidak jarang mendekatinya yang kurang senonoh. Sering terdapat sindiran-sindiran kritis yang cukup kasar terhadap peristiwa-peristiwa politik aktual, dan kadang-kadang penonton digembirakan dengan usaha seorang punakawan untuk omong dalam bahasa Indonesia. Semar itu amat gemuk. Ia mempunyai payudara besar dan pantat raksasa, sehingga sejenak kurang jelas apakah ia sebenarnya seorang laki-laki atau perempuan. Dalam kurung, ia seorang laki-laki. Gareng mempunyai hidung yang besar, tangan dan kaki yang cacat. Ciri khas Petro adalah panjangnya yang santai, hidung panjang, tangan panjang, kaki panjang, dan dalam setiap situasi ia santai saja dan tenang. Bagong adalah edisi mini Semar. Adalah tugas Semar dan anak-anaknya untuk mengantar ksatria utama setiap lakon dengan aman melalui segala bahaya sampai ke tujuannya. Apabila ksatria itu berada dalam kesulitan, Semar memberi nasihat. Apabila ia terlalu agresif dan emosi, ia direm oleh Semar dan ditarik kembali ke langkah-langkah yang kurang dipikirkan. Apabila ia sedih, para punakawan membuat ia senang dengan lelucon mereka. Apabila ia merasa sendirian, mereka menemaninya. Dan apabila ia berada dalam bahaya, mereka sekali-kali juga menyelamatkannya. Menurut bentuk dan kelakuan para punakawan adalah hamba dari ksatria yang baik. Mereka menyapa dia dalam krama inggil. Tetapi sekaligus Semar adalah petunjuk jalan dan pamong ksatria yang diantarnya. Siapa yang diantar Semar tidak pernah gagal dalam tugasnya dan tidak kalah dalam perang. Bahwa para Pandawa tidak bisa dikalahkan sebenarnya bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena mereka diantar oleh Semar. Andai kata Semar meninggalkan Pandawa, mereka pasti hancur. Semar adalah wayang yang paling dicintai. Apabila ia muncul di depan layar, ia disambut oleh gelombang simpati para penonton. Akan para penonton sendiri merasa berada di bawah pengayoman Semar. Apabila wayang tak terselami, bijaksana, sederhana, merayat, baik hati, lucu, dan tak terkalahkan itu muncul, maka mereka berada di bawah perlindungannya, merasa aman dari segala bahaya. Siapakah Semar itu? Dalam setiap pertunjukan wayang, ia dipermaklumkan oleh Ki Dalang lebih kurang dengan kata-kata berikut. Siapakah yang bulat seperti Nyiru itu? Itulah Kiai Lurah Semar. Ya Semar, Betoro Ismoyo. Ia bernama Semar, juga Semar, sebab Kiai Semar berkuncung seperti laki-laki, tetapi ia montok dengan buah dada besar seperti orang perempuan. Ia tak gagah, tak rupawan, memang tak berupalah ia. Akan tetapi sesungguhnya Kiai Lurah Semar itu dewa yang menjelma. Ia sebenarnya Hyang Ismoyo, juga Hyang Asmorosonto, dewa berwujud manusia. Di dunia merupakan pamong keturunan Brahma atau Wisnu.
Jadi, sebenarnya Semar itu adalah dewa Ismaya. Menurut Brandon, dewa Jawa asli yang paling kuasa, sekaligus ia dianggap paman atau kakak dewa utama, Betoro Guru atau Siwa. Walaupun Semar kelihatan sebagai rakyat biasa, semua penonton tahu bahwa sebenarnya ia adalah seorang dewa yang tak terkalahkan. Semar mengatasi semua dewa lain dengan kekuatannya. Dewa-dewa disapa dengan bahasa ngoko. Apabila Semar marah, dewa-dewa bergetar dan apa yang dikehendakinya akan terjadi. Setiap usaha Betoro Guru untuk menguasai dunia dengan berbagai penjelmaan, khususnya untuk mencegah perang Bratayuda dan kekalahan para Kurawa ditiadakan oleh Semar. Semar adalah pamong para Pandawa yang tak terkalahkan. Oleh karena para Pandawa adalah nenek moyang raja-raja Jawa, maka sebenarnya Semar adalah pamong dan danyang Pulau Jawa dan seluruh dunia. Sebagaimana dicatat oleh Clifford Geertz, eksistensi Semar dan anak-anaknya mengandung suatu penisbian terhadap cita-cita priayi mengenai ksatria yang berbudaya, halus lahir batinnya, sebagaimana khususnya terjelma oleh Arjuna, yang dalam wayang orang sering diperankan oleh seorang wanita. Bagi si priayi, bentuk lahiriah yang halus merupakan jaminan batin yang halus pula, sedangkan lahir yang kasar tidak jarang dianggap sebagai pertanda batin yang kasar pula. Anggapan ini runtuh karena bertabrakan dengan kenyataan Semar. Betapapun orang menginginkan lahir yang halus, namun buat orang Jawa sebenarnya tidak ada identitas langsung antara lahir dan batin. Di antara wayang-wayang dapat dibedakan tipe-tipe halus, Yudhistira, Arjuna, Karna. Tipe-tipe yang keras yang disebut Gagah, Bima, Baladewa, Suyudana, dan tipe-tipe kasar pada umumnya para raksasa. Walaupun tipe-tipe halus biasanya secara moral pun baik dan yang jelek sering kelihatan kasar, namun itu tidak dapat dibalikan sebagaimana ditekankan oleh Brandon. Tidak pernah kita boleh menarik kesimpulan langsung dari bentuk lahiriah seseorang pada sifatnya yang sebenarnya. Wujud lahiriah Semar tidak menunjukkan keindahan. Ia suka melepaskan angin-angin, namun batinnya amat halus, lebih peka, lebih baik, dan lebih mulia dari kesatria-kesatria yang tampan itu. Contoh lain ialah Kumbakarna, adik Rahwana. Dengan 150 cm tingginya, ia adalah wayang yang terbesar. Ia bertubuh gemuk dan penuh bulu. Matanya bagaikan bola dan giginya mirip taring babi hutan. Namun budinya luhur dan wataknya penuh tanggung jawab. Ia sangat disayangi dan dianggap memiliki jiwa kesatria sejati. Maka munculnya Semar dalam wayang Jawa menunjukkan pengertian yang mendalam tentang apa yang sebenarnya bernilai pada manusia. Bukan wujud yang kelihatan, bukan pembawaan lahiriah yang sopan santun, bukan penguasaan tata krama kehalusan, melainkan yang sebenarnya menentukan derajat kemanusiaan seorang adalah sikap batin. Dengan Semar jatuh juga suatu paham lain yang sangat populer, khususnya di kalangan priayi, yaitu bahwa kesaktian seseorang semakin tinggi kedudukannya dalam masyarakat. Semar berkedudukan sebagai hamba saja, tetapi kesaktiannya mengungguli semua dewa, dan hanya karena perlindungannya saja para Pandawa bisa menang dengan perang Bharatayuda. Begitu pula pada Semar. Gagallah anggapan di kalangan priayi bahwa bentuk lahiriah yang halus mesti merupakan tanda kekuatan batin. Semar sangat tidak tampan, namun mengatasi kekuatan semua dewa. Begitu pula Semar mendobrak anggapan yang menyamakan pendidikan dengan kebijaksanaan. Semar tidak terdidik sama sekali. Ia hanya mempunyai kepintaran rakyat sederhana saja. Tetapi ia adalah yang paling bijaksana. Tidak dapat diragukan bahwa relativitas ini disadari oleh penonton Jawa. Para punokawan tidak jarang memakai saat di mana bendera-bendera mereka tidak hadir untuk meniru cara halus mereka bergerak dan berbicara. Hal mana sangat menggelikan bagi para penonton. Arjuna sendiri yang tak terkalahkan. Kehalusan Arjuna yang sebenarnya nampak dalam kenyataan bahwa ia berbeda dengan lawan-lawannya, selalu bersikap hormat terhadap Semar. Hanya tidak dikalahkan selama di antar Semar. Maka kelihatan bahwa kekuasaan dan keagungan yang sebenarnya tidak tergantung dari kehalusan lahiriah yang khas kesatria. Di alam wayang, Semar dengan punokawan lainnya melambangkan rakyat Jawa.
Kiranya dalam Semar muncul suatu paham yang kuat dan mendalam di antara masyarakat Jawa, meskipun jarang terungkap, yaitu bahwa berbeda dengan kesan lahiriah, rakyatlah dan bukan lingkungan keraton yang merupakan sumber yang sebenarnya dari kekuatan, kesuburan, dan kebijaksanaan masyarakat Jawa. Sebagaimana para Punokawan rela menjadi abdi yang rendah bagi bendara mereka yang luhur. Sebagaimana mereka tahu bahwa mereka tidak terdidik dan karena kelakuan mereka yang kasar kadang-kadang membuat malu bendoro-bendoro mereka. Begitu rakyat Jawa pun rela menerima kedudukannya yang sederhana. Tetapi sebagaimana para Pandawa akan tertimpa malapetaka apabila mereka lupa apa yang sebenarnya mereka peroleh dari para Punokawan, begitupun rakyat Jawa mengharapkan agar pemimpin-pemimpin mereka jangan melupakan berkat siapa mereka sebenarnya dapat menikmati kedudukan mereka. Dalam hal ini, kita sekaligus melihat pluridimensionalitas penghayatan dunia dalam kebudayaan Jawa. Dalam dimensi atas semuanya kelihatan terarah pada keraton. Raja adalah pemangku segala tenaga ilahi dan pusat keramat seluruh negara. Daripadanya ketentraman, kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan mengalir sampai ke desa-desa. Tetapi dalam dimensi bawah semua itu direlativir. Rakyat menyadari bahwa kekuatan-kekuatan raja tidak berarti apa-apa tanpa rakyatnya, bahwa rakyatlah sumber segala kekuatan yang menyatakan diri dalam masyarakat. Dalam Semar dan bukan dalam spekulasi mistik orang Jawa, sederhana mengalami realitas yang ilahi. Justru karena Semar tidak mempunyai bentuk yang jelas, maka bentuknya merupakan perumpamaan yang ilahi yang menurut kisah Dewa Ruci tidak mempunyai rupa dan tidak mempunyai warna, tanpa bentuk dan tidak kelihatan. Sebagaimana halnya yang ilahi. Begitu juga Semar dalam bentuknya mempersatukan semua pertentangan. Ia bukan laki-laki dan bukan perempuan, tidak menangis dan tidak tertawa, bukan dewa dan bukan manusia, tidak berpapan dan tidak bertempat, tidak jauh dan tidak dekat, tapi tentu ada. Justru kenyataan bahwa Semar menurut ukuran manusiawi tidak bagus bagi orang Jawa menjadi tanda bahwa di dalamnya keilahian yang oleh karena itu, dalam Semar penghayatan keagamaan rakyat sederhana terungkap. Kita melihat tekanan-tekanan yang berbeda daripada dalam keagamaan kaum priai. Semar memperlihatkan bahwa Arjuna, Lelono, Lelananing Jagat, dan kesatria luhur yang melalui samadhi dan tapa berhasil menjadi sakti. Sendirian, bagaimanapun juga, tidak bisa apa-apa. Dari situ, kita dapat menarik pelajaran bahwa siapa yang tidak termasuk pangkat kesatria jangan mencoba untuk berlagak seperti kesatria. Kekuatan batin dan pencapaian yang ilahi tidak secara eksklusif tergantung dari kemungkinan untuk berkembang menurut citra kesatria. Kesatria secara fundamental direlatifkan dalam artinya dan dalam nilainya. Mengembangkan kehalusan tertinggi hanya masuk akal bagi seorang kesatria, bukan bagi siapa saja. Dan kesatriaan itu hanya merupakan salah satu kemungkinan untuk hidup dalam masyarakat. Di sini, rupa-rupanya terdapat perbedaan hakiki terhadap cita-cita Yunani tentang kalos kagatos anthropos yang menjadi cita-cita mutlak bagi manusia. Hal mana mempunyai akibat bahwa orang yang karena keadaan kehidupan lahiriah tidak dapat merealisasikan cita-cita itu juga tidak bisa disebut manusia dalam arti sepenuhnya. Kesadaran bahwa ksatria pun tidak dapat mencapai tujuan hidupnya tanpa Semar cocok dengan suatu pandangan dasar mistik Jawa pada umumnya. Begitu misalnya Bima tidak bisa mencapai persatuan hamba Tuhan berdasarkan kekuatannya sendiri. Ia memerlukan bantuan Dewa Ruci. Walaupun Dewa Ruci sendiri merupakan lambang batin ilahi Bima sendiri. Unsur pengantaran, segi anugerah dan rahmat tidak seluruhnya absen dalam mistik Jawa. Unsur-unsur itu nampak juga perjalanan kemajuan mistik. Namun kesadaran ini agak terdesak ke latar belakang seperti juga fungsi Semar yang sebenarnya tidak nampak bagi seorang pengamat yang dangkal saja. Semar masih menjelmakan segi lain penghayatan keagamaan Jawa yang dalam usaha eliter untuk mencapai kekuatan mistik hampir saja tenggelam, yaitu pengalaman bahwa dalam dunia ini kita terancam dan oleh karena itu kita memerlukan perlindungan dan dengan demikian
yang ilahi dialami sebagai kehadiran yang mengayomi. Dalam rasa keagamaan priayi, sebagaimana terungkap dalam banyak aliran kebatinan, tekanan terletak pada penebusan dirinya sendiri melalui praktek-praktek laku tanpa tapa dan samadhi. Sedangkan kesadaran bahwa kita memperoleh kehidupan kita dari luar, bahwa kita menerimanya sebagai hadiah, terdesak ke dalam latar belakang. Sebaliknya, dalam pengalaman Semar, orang Jawa menyadari bahwa ia tergantung dari yang ilahi, bahwa ia memerlukan pengayuman penuh kasih dari yang ilahi itu. Penghayatan terhadap yang ilahi itu sangat cocok bagi petani yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami ketergantungannya dari kebaikan alam. Dalam pribadi Semar, masyarakat mengungkapkan kesadarannya terhadap sekelompok keutamaan yang dalam kerangka acuan suatu etika sepieng pamrih dan rameing gawe, dan dalam etika priayi pada umumnya, terdesak ke latar belakang. Tetapi yang banyak berarti dalam hidup petani di desa, dalam pergulatannya dengan alam, dalam bersama-sama menghadapi bencana alam dan dalam merayakan pesta-pesta, keutamaan untuk suka saling membantu, sikap-sikap kemanusiaan, kebesaran hati, kesediaan dalam memberi pelayanan tanpa pamrih, begitu pula nilai kebijaksanaan hidup, sekaligus munculnya Semar menuntut sikap hormat terhadap yang nampak sederhana, menggelikan, yang rupanya tidak berarti. Itu semua merupakan keutamaan yang juga oleh Arjuna dilaksanakan secara mengesankan. Munculnya Semar membenarkan apa yang telah kita lihat dalam bab-bab terdahulu sebagai koordinat terpenting etika Jawa, tetapi sekaligus memberi tekanan-tekanan baru. Sebagai abdi, ia sama sekali bebas dari pamrih. Ia sama sekali hidup demi kewajibannya, yaitu untuk mengantar dan melindungi para Pandawa dalam perjalanan-perjalanan mereka. Untuk itu, Semar tidak menuntut balas jasa, dan ia puas apabila bisa tinggal di latar belakang dan oleh orang yang lewat di jalan kadang-kadang dianggap sebagai orang bodoh. Kesetiaan dan baktinya tanpa batas. Dengan tenang, ia menjalankan dharmanya, yaitu menjadi seorang abdi yang setia. Ia puas dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan dengan demikian ia menjamin keselarasan harmonis seluruh alam semesta sebagaimana menjadi kentara secara konkret dalam setiap pementasan wayang, karena apabila para punokawan muncul di saat goro-goro, alam yang bergolak itu menjadi tenang kembali. Tetapi di lain pihak, eksistensi Semar membetulkan tendensi-tendensi tertentu dalam etika Jawa yang akhirnya akan membahayakan martabatnya. Figur Semar menggagalkan segala identifikasi antara kehalusan lahir dan kehalusan batin. Wujud lahir yang halus tidak merupakan cita-cita mutlak, walaupun termasuk gambaran priayi yang dikagumi oleh semua, namun sebenarnya tidak merupakan prasyarat maupun garansi suatu batin yang halus. Namun batin yang halus sepenuhnya tetap merupakan cita-cita Jawa. Jadi, sifat-sifat batin Semar pada hakikatnya dapat dirangkum dengan mengatakan bahwa ia mempunyai batin yang halus, sama seperti misalnya Kumbakarna. Tetapi, Semar juga memperlihatkan apa yang menjadi hakikat kehalusan yang sebenarnya bukan rupa tampan yang mengesankan, melainkan kepekaan batin dalam memenuhi kewajibannya dengan setia. Bentuk lahir yang halus memang tidak dikesampingkan seakan-akan tidak mempunyai nilai sama sekali, karena semua wayang yang bentuk lahiriahnya betul-betul halus juga berjiwa luhur. Namun hal ini, sebagaimana telah dikatakan, tidak dapat dibalik. Kehalusan tetap dicita-citakan bagi manusia, tetapi tidak memiliki nilai yang mutlak. Begitu pula fakta Semar merelatifkan arti laku tapa dan semadi, dan dengan demikian juga arti kekuatan-kekuatan gaib. Karena kekuatan-kekuatan ilmu putih, ilmu hitam tidak bisa apa-apa berhadapan dengan Semar. Jadi, ada dua jalan untuk melindungi diri terhadap kekuatan-kekuatan magis dan adikodradi yang mengancam mencari kesaktian sendiri, sebagaimana merupakan jalan klasik mistik Jawa dan terutama dilaksanakan oleh para penguasa dalam dunia ini, dalam wayang oleh Rama dan Arjuna, atau menempatkan diri ke dalam pengayoman Semar sebagaimana dilakukan oleh para Pandawa walaupun mereka sendiri sudah penuh kuasa batin. Semar mempunyai seorang adik yang bernama Togok yang menjalankan fungsi sama seperti Semar di pihak lawan. Misalnya, di pihak para raksasa, namun Togok sendiri tidak memiliki ciri-ciri simpatik Semar. Menarik perhatian bahwa para raksasa atau siapapun yang diantar Togok berbeda dengan para Pandawa,
tidak pernah memperhatikan nasihat-nasihatnya, dan oleh karena itu selalu binasa. Yang terakhir adalah jalan yang paling aman dan jalan yang terbuka bagi masyarakat Jawa luas, ditempatkan ke dalam koordinat-koordinat etika Jawa yang telah kami uraikan. Maka alternatif kedua membenarkan bahwa manusia hidup betul apabila ia berpegang pada adat istiadat desa yang ditradisikan sejak dahulu, di mana di samping pertunjukan wayang, terutama termasuk ritus keselamatan dan penghormatan terhadap pendiri desa atau cikal bakal yang mengingatkan kita akan Semar. Selebihnya perlu diperhatikan bahwa berbeda dengan Arjuna, Karna atau Gatotkaca, anak Bima yang mati membela para Pandawa dan merupakan contoh bagi mereka yang mati dalam perang kemerdekaan dalam umur muda. Semar dan para punokawan lain tidak berfungsi sebagai orang yang bisa dicontohi. Semar tidak bisa dicontohi justru karena ia ilahi dan memuat keseluruhan. Pelajaran moral Semar tidak terdiri dalam anjuran untuk mau meniru Semar, melainkan untuk bersikap tanggap terhadap Semar. Artinya, untuk mau dibimbing olehnya dan untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya. Namun Semar selalu menganjurkan kepada mereka yang dibimbingnya agar mereka menguasai hawa nafsu mereka dan melepaskan pamrih. Dengan halus dan tegas, ia mengantar mereka agar mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditugaskan kepada mereka oleh kehendak para dewa. Semar secara tegas mencegah jangan sampai perang Bratayuda Jaya Binangun tidak sampai terjadi. Jadi, ia justru mengantar kepada sikap-sikap yang telah kita lihat sebagai inti etika Jawa. Semar memperlihatkan bahwa pemenuhan kewajiban-kewajiban betapapun beratnya akhirnya selalu menghasilkan berkat. Bahwa justru di dalam itu kita diantar oleh Semar, oleh prinsip ilahi. Munculnya Semar sekaligus menggarisbawahi arti takdir, penentuan ilahi. Di satu pihak, kita hanya dapat mengharapkan sukses apabila kita bertindak sesuai dengan anjuran Semar. Di lain pihak, Semar membimbing pahlawan-pahlawannya dengan tegas di jalan kewajiban yang telah ditentukan bagi mereka. Sebagai rangkuman, dapat kita katakan bahwa dalam Semar, seni kehidupan Jawa yang oleh perasaan takdir dan nada latar belakang Mahabharata terpaksa dikembangkan dalam cakrawala yang gelap, memperoleh unsur kehangatan dan kepercayaan.